Hari ini kita berbincang-bincang dengan Christian. Saya Frans Kansil, dan saudara Christian sudah saya kenal bertahun-tahun ya. Iya. Dan Christian punya pengalaman luar biasa, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya, membebaskan dia dari belenggu narkoba yang sangat parah. Tetapi karena kuasa Tuhan bisa mengubah hidup, Christian mengalami keajaiban Tuhan. Kita dengarkan kesaksian yang hebat ini. Oke, Christian, boleh ceritakan berapa lama terbelenggu oleh narkoba? Saya pakai narkoba itu sudah hampir sekitar 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Dari masa-masa remaja. Remaja. Iya. Sebelum narkoba itu masuk ke Kota Tarakan, saya sudah pakai itu barang, terutama sabu-sabu. Karena saya punya keluarga di Malaysia dan saya sering berangkat ke sana dulu. Jadi menggunakan itu dimulai di Malaysia ya? Di Malaysia. Awalnya bagaimana sampai bisa menggunakan narkoba? Awalnya saya jatuh dan memakai narkoba itu karena rasa depresi. Depresi. Ya, awalnya itu karena kejadian di mana almarhum kakak saya meninggal kecelakaan. Akhirnya saya merasa depresi akan hal itu. Dan juga ditambah dengan bercerainya orang tua saya, akhirnya saya mencari pelarian ke narkoba. Saya berharap dengan memakai narkoba itu saya bisa melupakan semua kesedihan-kesedihan saya, bisa melupakan semua rasa kecewa dan sakit hati terhadap masalah-masalah itu. Tapi akhirnya saya salah. Rupanya masalah itu bukan membuat saya tambah melupakan, tapi narkoba itu malah membuat saya tambah terikat dan tambah hancur dalam rasa depresi. Semakin depresi ya? Semakin depresi, apalagi pada saat saya sudah drop dan reaksi dari barang itu sudah hilang, rasa depresi itu bisa naik sampai 3 kali lipat. Bahkan pikiran kita selalu terarah bunuh diri. Bunuh diri, Nyakir untuk bunuh diri? Selalu terpikir seperti itu. Wah, itu bahaya sekali. Semua jalan yang ada dalam pikiran itu hanya hal-hal yang singkat semata. Mau cari jalan Ya, pintas? semua jalan pintas. Bahkan untuk berpikir mencari uang pun semua yang pintas-pintas. Itu. Berarti tadinya kan depresi, sangat berduka cita, sedih ya, kepingin dapat jalan keluar, Ya. menghibur diri. Iya. Ternyata dengan narkoba bukan tambah happy ya, Iya. akibatnya malah kesedihan itu berlipat kali ganda, Berlipat kali ganda. dan harus lagi menggunakan narkoba lebih banyak lagi. Lebih banyak. Awalnya mulai berapa gram? Saya pertama kali coba itu dengan harga barang 20 ringgit. 20 ringgit. Tahun 20 ringgit Malaysia itu tahun 94 95 kayaknya tuh. Saya sudah sering ke sana. ya. Saya sudah pakai itu. 20 ringgit waktu itu di sini ya mahal. Ya, cukup lah. Akhirnya sudah sering dengan harga 20 ringgit naik harga 50 ringgit. Karena kalau hanya 20 ringgit nggak Iya. cukup. Rupanya Dosisnya dosis 20 ringgit ini sudah tidak mempan dalam otak saya karena sudah keram istilahnya. Sudah keram. Akhirnya butuh dosis yang agak lebih tinggi supaya rasa fly itu bisa masuk. Saya coba lagi dosis yang lebih banyak, dosis 50 ringgit, lalu setelah dosis 50 ringgit juga sudah kebal, keram, naik lagi dosis 100. Nah, akhirnya setelah di Tarakan itu sudah masuk pada tahun 99, narkoba sudah masuk sini ya, sabu-sabu. Saya sudah tahu di Tarakan sudah bisa didapatkan di sini. Iya, saya sudah bisa beli di sini. Walaupun di Tarakan harganya lebih mahal daripada di Tawau. Berarti dosis itu dia akan meningkat ya, kebutuhan tubuh itu akan meningkat. Pasti meningkat. Jadi semakin banyak uang yang masih dikeluarkan untuk membeli. Semakin banyak. Nah sekarang kalau tidak punya uang untuk membeli narkoba, apa yang terjadi? Nah, kalau si pemakai sudah tidak punya uang lagi untuk memenuhi kebutuhan memakai narkoba, dia harus memutar otak. Nah, salah satu cara yang paling umum dipakai orang biasanya berubah diri menjadi penjual. Menjadi penjual, Pengedar. Nah, nanti setelah dia jadi pengedar, dia pasti naik lagi jadi bandar. Jadi bandar. Ya, karena kebutuhan memakai ini semakin besar, uang yang perlu diperlukan juga semakin besar. Harus jadi bandar. Itu sudah target. Supaya lebih mudah mendapatkan barang-barang itu kan? Iya, jadi dia harus. Nah, secara efek daripada narkoba ini kepada diri Christian, apa dampaknya? Dampak efek kerusakan. Ya, betul. Yang paling besar itu kerusakan pada saraf otak pikiran saya. Saraf otak Ya, pikiran. saya menjadi orang yang sangat sulit berfokus
fokus dalam banyak hal, fokus pada pekerjaan, pikiran, atau fokus pada hal-hal lain itu maksimal saya bisa fokus hanya 30 menit. Lebih daripada itu sudah kacau. Pasti kacau. Apalagi pada saat berdoa itu, waduh, di situ serangannya sudah luar biasa. Mau berdoa aja susah ya? Berdoa pun susah. Kadang kita harus maki-maki diri sendiri, saking jengkelnya kita mau cari titik fokus ini. Wah, Iya. pergumulan berat. Juga efek lain itu dibuat jadi pelupa. Daya ingat yang sangat rendah sudah sangat menurun. Merusak saraf-saraf Ya. otak, sel-sel otak. Ya, dan tingkat emosi yang sulit dikendalikan. Ini pada saat kita merasakan efeknya itu. Ya. Saya pada saat mulai berhenti sejak 5 tahun yang lalu, efek-efek itu yang saya rasakan. Ya. Jadi sudah bisa berhenti berapa tahun ini? Ini sudah masuk 5 tahun. Puji Tahun Tuhan. kelima ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan sudah bisa lepas. Itu luar Bisa biasa. rasakan pertolongan Tuhan. Oh, haleluya, sudah pasti. Tanpa Tuhan saya tidak bisa lepas. Jadi kalau melihat teman-teman yang berjuang juga untuk melepaskan diri, mungkinkah mereka bisa melepaskan diri dari ikatan kecanduan narkoba? Kalau seorang pemakai narkoba mengandalkan kekuatannya sendiri, itu mustahil. Mustahil. Mustahil, tidak mungkin. Jadi kalau dia mau lepas, dia harus datang kepada Tuhan, harus berserah kepada Tuhan, harus mengandalkan kekuatan Tuhan, harus. Karena saya sudah pernah coba bertahun-tahun dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak mampu. Gagal terus. Gagal terus. Bahkan Memang saya ada keinginan untuk lepas dari narkoba ya? ada keinginan. Tapi karena kita berjuang dengan cara kita sendiri, pokoknya saya mau menghindar tanpa berdoa, tanpa mengandalkan Tuhan. Nanti kita di tempat lain rasa itu lebih kuat lagi. Wah. Iya, bahkan kita bersembunyi di hutan pun rasa itu menyuruh kita keluar hutan, Wah. cari barang itu. Iya. Wah, luar biasa. Dan kita didogma menjadi seorang pendusta. Itu ahli sekali berdusta, memakai narkoba itu. Jadi orang-orang yang menggunakan narkoba ini memang jurusannya memang jadi sarjana dusta ya. Ahli dalam berdusta ya. Coba ceritakan bagaimana tuh kondisi orang yang terlibat narkoba atau candu narkoba. Iya. Bagaimana hubungannya dengan dusta-dusta ini? Seorang pemakai narkoba itu 100% sudah pasti ahli berdusta. Ahli Karena berdusta. dia berusaha menyembunyikan kebiasaan memakai narkobanya dari orang banyak. Ini kan termasuk barang terlarang. Makanya dia takut juga ya. Dan orang hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Penuh ketakutan setiap hari, pagi siang sore, apalagi selama dia pakai barang itu, Iya. rasa takut itu 24 jam tidak pernah lepas. Aduh. Ketakutan ketahuan, ketakutan tertangkap, ketakutan dilihat orang, ketakutan terus menerus. Tidak Dan ada selama sejahtera. tidak ada sejahtera. Saya 17 tahun itu ketakutan itu luar biasa itu. Wow. Bahkan saya sampai mengalami parno, sampai lompat dari plafon. Ada waktu tertentu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Itu pada saat saya pakai barang sudah terlalu banyak. Akhirnya rasa parno itu menghantui saya, seolah-olah saya mau dibunuh orang. Padahal tidak ada orang yang cari saya. Ini seperti ada yang mengejar gitu ya. Iya, ada yang mengejar. Kasihan ya, penderitaan. Oh, penderitaan luar biasa, Pak. Jenis narkoba apa saja yang pernah dipakai? Dulu 12 tahun. awal-awal saya pertama tuh pakai obat dari destro, nipam, double R, lalu naik ke zepam, lalu ganja, pernah juga ikut-ikutan esaplen. Yang paling parah itu yang narkoba sabu ini. Sabu-sabu. Oh, sabu ini habis saya, habis, harta benda habis, uang semua habis, rumah tangga hancur, karir hancur, nama baik hancur, habis, masuk keluar penjara. Berapa kali keluar masuk penjara? Saya 4 kali masuk penjara. 4 kali. Waduh, luar Itu biasa. namanya langganan. Saya dihajarnya menghabis-habisan. Iya, iya. Kasihan juga penderitaan. Jadi Penderitaan. waktu ada di dalam penjara, rasanya bagaimana selama di penjara? Ya ada di satu sisi saya bersyukur juga sih masuk penjara. Rupanya itu Bersyukur masuk penjara. bersyukur, karena Apa itu, yang bisa disyukuri itu? Nah, salah satu yang saya syukuri adalah bahwa selama saya mengenal narkoba kan saya tidak tahu berdoa, Tidak tahu berdoa. tidak pernah mengadakan Tuhan, tidak Iya. pernah baca firman, Iya. jarang sekali ikut ibadah. Jarang Syukur-syukur ikut setahun ibadah. sekali. Syukur-syukur setahun Jadi sekali. cuti panjang ya? Ya, cuti panas sekali. Seperti kapal selam ya? Iya. 1 tahun menyelam, nanti hari Natal Betul, baru muncul. Itu pun cari nasi Iya. bungkus mungkin. Nah, tapi kalau di lapas itu di sana kita dididik memang. 1 minggu kita dididik 3 kali sampai 4 kali ibadah. 3 sampai 4 kali di Iya. lapas ikut kebaktian. Kebaktian terus menerus. Bagus ya? Ya, Itu yang disyukuri ya? ya itu yang saya syukuri, dan kita dirutinkan untuk belajar Alkitab tiap pagi kita baca. Luar biasa. Ya, kita juga dikasih kesempatan untuk belajar ikut pelayanan, Oke. bawa firman, jadi MC, main musik, song leader, itu semua kita dikasih Bagus. kesempatan. Itu salah satu yang saya syukuri. Iya. Jadi selama di lapas sempat terlibat pelayanan apa saja? Saya mula-mula itu dipercayakan jadi pengurus gereja, Iya. pegang kunci gereja,
lama-lama saya dipercayakan jadi worship leader, Oke. pemain musik. Lama-lama puji Tuhan saya dipercayakan bawa firman. Bawa firman. Iya. Bisa khotbah ya. Ya saya belajar juga di sana. Oh, luar biasa. Belajar dari sana.